Kaisar Naga Abadi Chapter 301 Bahasa Indonesia. Bab 301, Bab 301 Yakin. Huaying juga kaget. Dia secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya pria Jinyu berjubah hitam itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Mampu menghindari serangan pembunuhan sudah merupakan suatu bakat yang luar biasa. Tapi sekarang, pria berjubah hitam bulan emas dikirim terbang oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dampaknya terhadap dirinya terlalu kuat. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah dia mengirim pria berjubah hitam bulan emas terbang dengan satu gerakan, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Di langit, seekor binatang buas besar menghantam Jinyu. Jinyu meraung dan mencoba melawan, tapi sia-sia. Dia dihancurkan oleh telapak tangan binatang itu, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Saat ini, Lu Ming telah tiba. Tombak panjang yang membawa kekuatan angin dan api menembus jantung pria berjubah hitam Jinyu. Pria berjubah hitam bulan emas mengeluarkan raungan putus asa sebelum dia mati. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap Lu Ming menjadi begitu kuat. Bukankah kabar yang diterimanya setingkat dengan 6 pahlawan matahari terik? Namun, selain Qiu Changkong, sebagian besar dari 6 pahlawan matahari terik hanya berada di puncak alam Grandmaster seni bela diri tahap kelima. Dia baru berada di alam Grandmaster seni bela diri tahap ke-6, tapi dia dibunuh oleh Lu Ming dengan begitu mudah. Apakah ini masih kekuatan tempur ke-6 pahlawan matahari terik? Bukankah ini hampir sama kuatnya dengan para jenius di peringkat Kaisar Awan? Ini adalah pemikiran terakhir Jinyu sebelum dia meninggal. Dia dipenuhi dengan keengganan dan keraguan. Angsa. Setelah membunuh pria berjubah hitam bulan emas, Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap esensi darah pria berjubah hitam bulan emas. Garis keturunan 9 naga mulai memurnikan esensi darah dengan gila-gilaan. Di tubuh Lu Ming, 9 siklus meridian merah menyala dan menghilang. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Benar sekali, 9 cakra merah. Sebelumnya, dia telah memperoleh 9 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 6 tingkat 4 di reruntuhan Istana Kaisar Yun. Itu setara dengan Grandmaster bela diri kelas 6. Beberapa waktu lalu di ibu kota kekaisaran, Lu Ming telah menyempurnakan semuanya dan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi garis keturunan. 9 bagian esensi darah yang setara dengan alam leluhur bela diri tingkat 6, betapa menakutkannya itu. Itu akan secara langsung meningkatkan 9 garis keturunan naga ke tingkat biasa 9, dan langkah selanjutnya adalah garis keturunan tingkat raja. Namun, sangat sulit untuk naik dari kelas fana ke kelas raja. Siapa yang tahu berapa banyak sari darah yang dibutuhkan? Bas, saat Lu Ming memurnikan esensi darahnya, dia menyerang ke arah lain. Di arah itu, seorang pembunuh alam leluhur bela diri 2 dan sedang bertarung dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah seorang jenius dari gugus bintang Hall. Saat ini, dia dikelilingi oleh bahaya dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Suara mendesing. Lu Ming bergegas mendekat dan menikam si pembunuh dengan tombaknya. Pembunuh itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelum dia dibunuh. Esensi darahnya dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Saat ini, terdengar teriakan dari tempat lain. Mayat darah bermata emas itu tidak terkalahkan. Tubuhnya berkedip-kedip dan salah satu pembunuhnya terkoyak. Hanya dalam waktu singkat, 7 pembunuh telah tewas di tangan zombie darah bermata emas. Xian Yanxing juga tidak terlalu jauh. Dengan lambaian tangannya, si pembunuh tidak bisa menahan diri dan kepalanya terpenggal. Ada juga 4 orang yang tewas di tangannya. Mundur, mundur. Musuh terlalu kuat. Itu tidak sesuai dengan informasi yang kami terima. 10 pembunuh yang tersisa berteriak panik dan ingin mundur. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Membunuh mereka. Angkatan darat merasa khawatir. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung selusin pembunuh. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming melayang tinggi di langit, niat membunuhnya melonjak. Kemudian, suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak terbentuk satu demi satu. Kekuatan angin dan api terkondensasi pada masing-masing tombak dan berubah menjadi cahaya menyala, menembak ke arah para pembunuh yang melarikan diri. Ah! Ah! Jeritan terus-menerus terdengar.
Tidak ada cara untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Pembunuh terkuat yang tersisa hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu tidak ada gunanya. Mereka ditusuk oleh tombak panjang Luming dan dipaku ke tanah. Dalam sekejap mata, selusin pembunuh yang tersisa semuanya terbunuh. Tentara berkekuatan 20.000 orang dan para ahli muda semuanya terdiam. Kemudian, mereka meledak dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Sang jenderal tidak terkalahkan. Jenderal tidak terkalahkan. Raungan pasukan berkekuatan 20.000 orang terdengar sangat keras di tengah malam. Binatang iblis itu sangat terkejut hingga mereka tidak berani bersuara. Pada saat ini, tentara 20.000 yakin akan kekuatan Luming. Kekuatan surgawi Luming telah menaklukkan mereka. Di sisi lain, Huaying memandang Luming dengan perasaan campur aduk. Dia mengertakkan gigi dan terbang menuju Luming. Pada saat yang sama, Gao Li dan pemuda yang tersisa yang sedang berkultivasi di prefektur Matahari Agung terbang menuju Luming. Luming memandang mereka bertiga dengan heran. Saudara Tianyun? Tidak, Jenderal, saya buta karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan membiarkan masa lalu berlalu dan menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, nyawa Huaying adalah milikmu. Baik itu mendaki gunung pedang atau terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih, Huaying tidak akan menolak selama Anda mengucapkannya. Secara umum, keinginan kakak senior Huaying juga merupakan keinginanku. Gao Li bersumpah akan menuruti kata-kata jenderal sampai mati. Saya juga. Gao Li dan pemuda lainnya juga berteriak. Kali ini, kemampuan Luming telah meyakinkan mereka sepenuhnya dan mereka terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Jika dia ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan membalikkan tangannya. Sebelumnya, mereka telah menyinggung Luming sedemikian rupa. Mereka takut memikirkan hal itu. Selain itu, budidaya Luming hanya berada di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat kedua. Sungguh sulit dipercaya dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mereka memahami bahwa kesenjangan antara mereka dan Luming terlalu besar. Mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup mereka. Mereka yakin dengan kemampuan Luming. Tidak perlu bersikap sopan. Karena saya adalah jenderal angkatan darat ini, adalah tugas saya untuk memastikan keselamatan Anda saat Anda berada di angkatan darat ini. Luming melirik mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak sabar menunggu kemurahan hati sang jenderal. Huaying menghela napas. Baiklah, sekarang mari kita lihat. Berapa banyak orang yang telah hilang dari kita. Petik 2. Luming melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Ya, Huaying dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, hasilnya keluar. 11 Grandmaster bela diri muda telah meninggal, dan 3 dari alam leluhur bela diri 1 dan telah meninggal. Ini merupakan kerugian besar. Kita harus tahu bahwa ini semua adalah jenius yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kekaisaran. Mereka adalah pilar masa depan keluarga kekaisaran, tapi sekarang mereka sudah mati. Adapun yang lainnya, sebagian besar terluka. Kekaisaran bulan gelap. Luming bergumam, niat membunuh di matanya berkedip-kedip. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Kekaisaran bulan gelap paling terkenal karena para pembunuhnya. Para pembunuh kerajaan bulan gelap sangat terkenal di 36 negara Kaisar Yun. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan bisa membuat orang gemetar ketakutan dan menyebabkan sakit kepala. Selanjutnya, Luming meningkatkan jumlah patroli dan mengirimkan zombie darah bermata emas untuk berpatroli di sekitarnya. Karena mayat darah bermata emas tidak mengenal kelelahan, sangat cocok untuk berpatroli di sekitar. Luming kembali ke tenda untuk memurnikan sari darah. Baru saja, Luming telah menemukan kesempatan untuk melahap esensi darah para pembunuh. Dari 20 orang, hanya sedikit dari mereka yang berada di ranah master bela diri yang hebat. Sisanya berada di alam leluhur bela diri pertama ke atas. Yang terkuat berada di alam leluhur bela diri ke-6. Esensi darah orang-orang yang berkumpul ini sangat besar. Namun, setelah garis keturunan 9 naga naik ke tingkat ke-9, kecepatan pemurnian meningkat pesat. Segera, semua esensi darah yang dia konsumsi telah dimurnikan dan diubah menjadi makanan untuk 9 garis keturunan naga. Namun,
dia masih berada di tingkat 9 dari kelas biasa dan belum naik ke kelas raja. Kaisar Naga Abadi Chapter 302 Bahasa Indonesia. Bab 302, Bab 302 Kavaleri Serigala Abu-Abu. Malam itu, suasananya sangat damai. Keesokan paginya, Angkatan Darat berangkat dan melanjutkan perjalanan mereka. Selama 4 hari berikutnya, Lu Ming memperkuat kewaspadaannya setiap hari. Namun, tidak ada pembunuh dari Kerajaan Bulan Gelap yang datang. Segera, mereka akan tiba di kota Monfiu. Menurut ketiga bersaudara dari kota Ming, mereka hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai kota Monfiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba bumi bergemuruh dan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Di sampingnya, ekspresi Ming Feng berubah. Ada banyak kavaleri yang berlari kencang. Sepertinya jumlahnya banyak sekali. Huaying mengerutkan kening. Huaying ahli dalam taktik militer dan memiliki penilaian yang sangat akurat di bidang perang. Mungkinkah ayahku mengirim seseorang untuk menjemput kita? Ming Feng sangat gembira. Mustahil. Dilihat dari suaranya, setidaknya ada 5.000 tentara. Bagaimana mereka bisa mengirim begitu banyak orang untuk menjemput kita dalam situasi ini? Huaying membantah. Berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya dan tentara berhenti. Setelah itu, Lu Ming naik ke udara dan bersembunyi di awan gelap untuk melihat ke depan. Selusin mil di depan, ada antrean panjang orang berlarian di sepanjang jalur pegunungan. Masing-masing dari mereka menunggangi seekor serigala besar. Sekilas pasti ada lebih dari 5.000 orang, bahkan mungkin mendekati 10.000. Salah satu benderanya disulam dengan bulan gelap di satu sisi dan serigala di sisi lain. Pasukan besar Kekaisaran Bulan Gelap. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia kemudian turun dan menjelaskan apa yang dilihatnya. Bagaimana tentara Kerajaan Bulan Gelap bisa muncul di sini? Mungkinkah kota Monfiu telah ditembus? Seru Ming Feng. Ayah. Suara Mingzu bergetar, dipenuhi kekhawatiran. Saya kira tidak demikian. Dilihat dari jumlah tentara dan arah pergerakan, kemungkinan besar mereka akan mengambil jalan memutar untuk menyerang kota Monfiu. Kalau tidak salah, pasti ada perang besar di kota. Dalam hal ini, ketika pasukan ini tiba, pasukan pemandangan bulan akan diserang dari depan dan belakang. Huaying menganalisis. Lu Ming mau tidak mau melihat Huaying dari sudut pandang baru. Dia tidak menyangka analisis Huaying tentang peperangan militer begitu bagus. Mari kita pelankan suara kita dan maju secara sembunyi-sembunyi. Kami akan menyiapkan penyergapan di depan dan memusnahkan pasukan ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Segera, 20.000 tentara yang kuat turun dan memimpin kuda mereka ke depan, menyiapkan penyergapan di bukit yang berjarak 2 li. Bukit itu ditumbuhi rumput liar dan pepohonan kecil, dan energinya setinggi 2 meter. Manusia dan kuda tidak dapat melihatnya sama sekali. Di kaki bukit terdapat jalur pegunungan yang agak datar. Pada saat Lu Ming dan yang lainnya bersembunyi dengan baik, pasukan Kekaisaran Bulan Gelap sudah mendekat. Aduh, raungan serigala terdengar, dan bumi bergemuruh saat pasukan berlari kencang. Setiap prajurit bertubuh tinggi dan kekar. Mereka mengenakan baju besi dan membawa busur serta pisau besar. Di bawah mereka ada serigala hitam setinggi 2 meter. Mereka melolong terus-menerus dan mengeluarkan aura jahat. Mereka adalah korps serigala abu-abu yang terkenal dari Kekaisaran Yinyu. Ekspresi Huaying sedikit berubah. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia pernah mendengar tentang tentara serigala abu-abu Kekaisaran Bulan Gelap. Sebagian besar wilayah Kekaisaran Bulan Gelap terdiri dari padang rumput dan dataran tinggi yang tak terbatas, tempat lahirnya binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, pasukan kavaleri Kekaisaran Bulan Gelap sangat terkenal. Tergantung pada jenis tunggangannya, ia dapat dibagi menjadi beberapa legiun, seperti Legiun Serigala Abu-Abu, Legiun Harimau Iblis Bulan Darah, dan seterusnya. Mereka sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi lolongan serigala, pasukan depan pasukan serigala abu-abu menyerbu melalui jalan pegunungan di bawah. Lu Ming tidak bergerak. Ini belum waktunya. Akan lebih baik jika kita mengambil tindakan setelah lebih banyak orang lewat. Dengan sangat cepat, lebih dari separuh pasukan serigala abu-abu berhasil menerobos. Membunuh. Saat ini, Lu Ming berteriak. Dia orang pertama yang bergegas turun. Membunuh. Membunuh.
20.000 tentara yang kuat menaiki kuda skala hijau mereka dan meraung saat mereka menuruni lereng gunung. Tidak bagus, serang musuh. Tentara serigala abu-abu meraung. Membunuh. Lu Ming berteriak dan bergegas menuruni bukit dalam sekejap. Dia memadatkan tombak besar yang panjangnya ratusan meter dan menyapukannya. Bang! Bang! Dalam sekejap, lusinan pasukan kavaleri serigala abu, beserta baju besi dan tunggangan logam mereka, dihancurkan oleh tombak Lu Ming. Darah, daging, dan tulang berceceran di mana-mana. Bahkan armor logamnya meledak berkeping-keping dan ditembakkan ke segala arah, menembus armor prajurit tentara serigala abu-abu lainnya dan membunuh mereka. Lu Ming telah membunuh lebih dari 50 tentara lapis baja dengan satu tembakan. Membunuh. Lu Ming mengayunkan tombaknya lagi dan sekitar 50 tentara lainnya terbunuh. Angsa, Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga. Telapak tangan kirinya seperti pusaran, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Semua esensi darah dimakan oleh Lu Ming. Meskipun sebagian besar sersan ini berada di alam prajurit dan beberapa di alam master, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan Grandmaster, ada banyak dari mereka. Lu Ming tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada juga esensi darah dari serigala abu. Tetesan esensi darah semuanya dimakan oleh Lu Ming dan dia memurnikannya dengan gila-gilaan. Membunuh. Saat ini, tentara di atas bukit juga telah tiba. Mereka telah memotong pasukan serigala abu menjadi beberapa bagian dan mengepung mereka secara terpisah. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Sial, mati. Lebih dari selusin jenderal berbaju besi dengan aura kuat naik ke udara dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jelas sekali, mereka adalah Grandmaster bela diri Angkatan Darat ini. Bagus. Lu Ming bergegas maju, dan Hua Ying serta ahli seni bela diri lainnya juga pergi menemuinya. Lu Ming mengincar Grandmaster seni bela diri tingkat 5 pada pandangan pertama. Orang ini harus menjadi orang terkuat di Angkatan Darat ini. Bang! Lu Ming mengayunkan tombaknya dan baju besi sang jenderal hancur. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Orang ini terlalu kuat, aku tidak bisa melawannya. Jenderal itu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, saat berikutnya, puff! Tombak panjang menembus jantungnya, membunuhnya. Lu Ming melahap esensi darahnya dan berbalik untuk membunuh yang lain. Selusin pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri tidak cukup untuk mereka bunuh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh semuanya. Mereka kemudian menyerang kavaleri Ash Wolf. Kavaleri serigala abu awalnya berjumlah sekitar 10.000 orang. Selain itu, kelompok Lu Ming telah menyergap mereka, jadi mereka tentu saja lebih unggul. Ketika Lu Ming dan Grandmaster seni bela diri lainnya bergabung, pertarungan akan menjadi lebih sepihak. 1 jam kemudian, pertempuran selesai. Lebih dari 10.000 kavaleri serigala abu-abu telah terbunuh, mayat mereka berserakan di hutan. Hitung jumlah korbannya, Lu Ming menginstruksikan. Dia menunggu sambil memurnikan esensi darah. Tidak lama kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah saat esensi darahnya telah dimurnikan sepenuhnya. Saya masih belum maju. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, jumlah korban jiwa sudah dilaporkan. 2.009 orang tewas dalam pertempuran, dan beberapa ribu lainnya terluka. Angka ini membuat hati Lu Ming bergetar. Di luar dugaan Lu Ming, begitu banyak orang tewas dalam pertempuran. Kavaleri Ash Wolf terlalu kuat. Di sampingnya, Hua Ying menghela nafas. Dalam pertempuran ini, mereka melancarkan serangan mendadak dan memiliki jumlah orang 2 kali lipat. Bahkan dengan bantuan para Grandmaster seni bela diri, mereka telah kehilangan lebih dari 2.000 orang. Jelas betapa kuatnya kavaleri serigala abu-abu. Jika itu adalah pertarungan langsung, para elit keluarga kerajaan yang dibawa Lu Ming tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Kaisar Naga Abadi Chapter 304 Bahasa Indonesia. Bab 304, Bab 304 Kemenangan Awal. Di tengah asap dan debu, terlihat bahwa tentara ini bukanlah menunggangi serigala, melainkan kuda bersisik hijau yang kuat. Tentara Kekaisaran Matahari terbakar. Mata Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Kegelapan membelalak tak percaya. Bagaimana tentara Kerajaan Matahari terbakar bisa muncul di sini? Bagaimana dengan kavaleri serigala abu-abu? Kemana dia pergi?
Pasukan baru ini tentu saja adalah kelompok Lu Ming. Membunuh. Lu Ming memimpin, memegang tombak di satu tangan dan memancarkan aura pembunuh. 18.000 tentara mengikuti dari belakang, menikam tentara Kekaisaran Bulan Gelap seperti pisau tajam. Membunuh. Putra-putra tentara penekan gunung, ikut aku dan bunuh para Kekaisaran Bulan Gelap itu. Bagaimana Ming Meng bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia segera meraung, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua prajurit dari tentara penekan gunung meraung dan mengikuti Ming Meng, menyerbu ke arah tentara Yingyu. Wajah Kekaisaran Bulan Gelap berubah sangat jelek saat mereka meraung. Musuh tidak memiliki banyak orang, kurang dari 20.000. Kita semua adalah elit yang telah melalui ratusan pertempuran. 10.000 dari kita seharusnya cukup untuk menghentikan mereka. Kekaisaran Bulan Gelap segera mengirimkan 10.000 pasukan kavaleri untuk menyerang pasukan Lu Ming. Ingat, hentikan mereka. Begitu kavaleri Serigala Abu tiba, kita akan membunuh mereka semua. Jenderal Bulan Kegelapan meraung. Suaranya menyebar ke seluruh medan perang untuk menyemangati para prajurit. Hahaha, kavaleri Azure Wolf yang kamu bicarakan adalah mereka, kan? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Setelah itu, cincin penyimpanan bersinar, dan kepala serigala dan manusia jatuh ke tanah. Itu adalah kepala kavaleri Serigala Abu. Begitu banyak, mungkinkah semua kavaleri Serigala Abu-Abu terbunuh? Segera, pasukan kerajaan Bulan Gelap menjadi gelisah. Kami telah membunuh 10.000 tentara kavaleri Azure Wolf. Jangan berharap terlalu banyak pada mereka. Lu Ming meraung dan menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Mustahil. Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Gelap meraung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa 10.000 kavaleri Serigala Abu-Abu telah terbunuh begitu saja. Kata-kata Lu Ming membuat tentara kerajaan Bulan Gelap curiga. Beberapa tentara bahkan tidak memegang senjatanya sekencang sebelumnya. Membunuh. Pada saat ini, pasukan Lu Ming yang berjumlah 18.000 orang telah bertabrakan dengan 10.000 tentara musuh. Menipu massa dengan kebohongan, bunuh. Pemimpin dari pihak lain adalah seorang pria kekar di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima. Saat dia berteriak, dia menebaskan pedangnya ke arah Lu Ming. Mati! Lu Ming meraung dan menusukkan tombak panjangnya ke depan. Sinar pedang itu hancur dan tombak panjang itu menembus tenggorokan pihak lain. Bang! Cahaya tombak tidak berhenti. Itu menewaskan lebih dari selusin orang di belakangnya sebelum menghilang. Lu Ming menunggangi kuda skala hijau dan melewatinya. Di belakang mereka, Xian Yanxing, mayat darah bermata emas, Hua Ying, Gao Li, dan yang lainnya mengikuti dari dekat, memimpin 18.000 pasukan. Membunuh. Dengan Lu Ming sebagai pemimpinnya, momentum tentara matahari terik bagaikan pelangi. Mereka segera membuat lubang besar di formasi musuh. 10.000 tentara Kekaisaran Bulan Kegelapan tidak sekuat tentara Serigala Abu. Kekuatan mereka setara dengan tentara yang dipimpin Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming. Terlebih lagi, moral kerajaan Bulan Gelap rendah, dan mereka kalah jumlah. Mereka sama sekali bukan tandingan tentara matahari, dan dalam beberapa saat, mereka sudah tersebar. Di sisi lain, Ming Meng memimpin tentara penekan gunung dan menahan musuh, sehingga unggul. Semua pasukan, keluar. Ming Meng mendesis panjang yang menyebar ke kota Monfiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, pasukan besar bergegas keluar dari kota Monfiu dan menyerang mereka. Itu adalah 20.000 tentara yang ditinggalkan Ming Meng untuk mempertahankan kota. Akibatnya, Kekaisaran Bulan Gelap dikepung dari semua sisi, dan semangat mereka semakin rendah. Sejumlah besar tentara terbunuh oleh Kekaisaran Matahari yang terbakar. Mundur, mundur. Jenderal Besar Kerajaan Bulan Gelap meraung, sangat cemas. Dia tahu kekalahan hari ini sudah pasti. Jika ini terus berlanjut, dia takut seluruh pasukannya akan musnah. Jenderal Kekaisaran Bulan Kegelapan memimpin pasukan Harimau Iblis Bulan Darah yang kuat dan menyerang ke depan. Seketika, tentara penekan gunung yang dipimpin oleh Ming Meng berhasil ditembus. Isi daya, pasukan Macan Iblis Bulan Darah memimpin, diikuti oleh pasukan lainnya. Mereka mundur dengan panik. Tentara yang bertarung dengan kelompok Lu Ming membuang baju besi mereka dan berlari dengan liar. Membunuh.
Lu Ming meraung dan memimpin pasukan untuk mengejar. Di sisi lain, Ming Meng juga memimpin pasukan penekan gunung dalam pengejaran. Tentara dikalahkan seperti tanah longsor. Sepanjang jalan, kerajaan bulan gelap meninggalkan sejumlah besar mayat. Setengah jam kemudian, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengakhiri hari itu. Dalam pertempuran ini, hanya sekitar 20.000 dari 50.000 tentara kekaisaran bulan gelap yang berhasil lolos. 30.000 orang telah tewas, dan tentara penekan gunung telah menyita material yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan kemenangan besar. 1 jam kemudian, kedua pasukan bertemu di dataran di luar kota Monfiu. Ayah, ayah, ketiga saudara kandung Ming bergegas menuju Ming Meng. Mengapa kalian bertiga tidak tinggal di ibu kota kekaisaran dan berkultivasi? Kenapa kamu kembali? Ming Meng menegur dengan wajah datar. Ming Zhu menjulurkan lidahnya dan tidak mengeluarkan suara. Ayah, ketika kami mendengar bahwa tentara Yinyu sedang mengepung kota Monfiu, kami sangat cemas. Sebagai anak ayah, bagaimana mungkin kami tidak melawan musuh yang kuat bersamamu? Kami tentu saja harus kembali untuk bersama ayah. Yah, setidaknya kamu memiliki rasa berbakti. Ekspresi Ming Meng sedikit membaik saat dia mengangguk. Juga, kali ini, keluarga kerajaan telah mengirimkan pasukan untuk memperkuat kami. Pemimpinnya adalah kakak Tianyun. Tentu saja, kami harus kembali bersama agar kami bisa mengenalkannya pada ayah. Kata Ming Feng. Tianyun. Mungkinkah dia Tianyun yang membunuh Qi Yu Changli dari Sekte Pedang 10 Penjuru? Cepat perkenalkan kami. Ketika Ming Meng mendengar nama Tianyun, dia tiba-tiba terkejut dan buru-buru berkata. Tianyun memberi hormat kepada Jenderal Ming yang hebat. Saat ini, Lu Ming berjalan dan menangkupkan tinjunya. Jadi kamu adalah Tianyun. Haha, kamu memang naga di antara manusia. Saya terkesan, sangat terkesan. Ming Meng tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Dia sangat sopan. Jenderal Ming yang hebat, kamu terlalu sopan. Kali ini, aku menerima perintah untuk bertarung melawan kekaisaran bulan kegelapan bersamamu. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, mohon pencerahannya, Jenderal yang hebat. Lu Ming berkata dengan sopan. Saya tidak pantas menerima nasihat Anda. Segera setelah Anda datang, Anda memusnahkan tentara serigala abu-abu kekaisaran bulan gelap dan mengalahkan tentara kekaisaran bulan gelap dalam satu gerakan. Juga, jangan panggil aku Jenderal, panggil saja aku Kakak Ming, haha. Ming Meng berkata dengan sangat heroik. Kakak Ming. Lu Ming memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia melirik Ming Cheng dan yang lainnya. Wajah Ming Cheng, Ming Zhu, dan Ming Feng membeku, dan mereka tercengang. Lu Ming menyebut Ming Meng sebagai kakak. Apakah itu berarti mereka satu generasi lebih muda dari Lu Ming? Kalau begitu, apa yang harus mereka sebut Lu Ming? Paman. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bertiga sedikit marah. Haha, oke, aku akan memanggilmu kakak Ming kalau begitu. Lu Ming dengan kasar menyetujuinya dan tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, ketiga saudara Ming justru bertolak belakang. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang pahit dan menentangnya di dalam hati mereka. Namun, Lu Ming dan Ming Meng mengabaikan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak saat berjalan menuju kota Monfiu. Mereka bersiap mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan mereka dan menyambut Lu Ming dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 305 Bahasa Indonesia. Babak 305, Serigala Bersisik Merah Darah. Selama 3 hari berikutnya, pasukan Kekaisaran Bulan Gelap tidak bergerak, dan kota Bulan Purnama menjadi sunyi. Di sebelah utara kota Bulan Purnama adalah arah Kekaisaran Yin Yue, dan di sebelah barat adalah dataran tinggi yang tak terbatas. Medan dataran tinggi ini sangat rumit. Ada padang rumput tak terbatas dan pegunungan tinggi. Bumi bergetar. Lu Ming memimpin Xian Yanxing, Hua Ying, dan beberapa ratus orang lainnya. Ming Meng memimpin 3.000 penjaga dan melaju melintasi dataran. Dataran tinggi ini biasanya digunakan sebagai tempat latihan tentara pegunungan, dan terdapat banyak binatang iblis yang melolong dalam kelompok. Mengaum, Lu Ming melihat sekelompok ratusan singa liar, tubuh mereka berkilauan emas. Ketika mereka melihat tentara Lu Ming, mereka meraung dan berlari ke kejauhan. Tidak lama kemudian,
dia melihat kawanan ribuan sapi jantan hitam lainnya, masing-masing setinggi 2 meter, berlarian liar di padang rumput. Ada banyak binatang iblis di dataran tinggi ini. Jika kita bisa menangkap mereka dan membentuk tentara, seberapa kuat kekuatan tempur kita? Petik 2. Lu Ming tersenyum sambil menunggangi kuda bersisik hijau. Adik kecil Tian Yun, kamu benar. Namun, binatang iblis di dataran tinggi itu sulit diatur, dan tidak banyak dari mereka yang berasal dari spesies yang sama. Terlalu sulit untuk membentuk kavaleri yang berjumlah puluhan ribu. Jika kita menggunakan spesies yang berbeda, akan sulit untuk melatih mereka bersama-sama, dan kekuatan tempur mereka tidak akan tinggi. Ming Meng menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Dia juga memahaminya. Misalnya, singa yang mengamuk tidak kalah dengan harimau iblis Blood Moon. Sayangnya, sulit menangkap lebih dari 10.000 singa yang mengamuk. Selain itu, sangat sulit untuk menjinakkan binatang iblis liar tersebut. Saat kelompok itu berlari melintasi dataran, mereka melihat segala jenis binatang iblis di sepanjang jalan. Ada yang bergerak sendiri, ada pula yang bergerak berkelompok. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari depan, dan aura jahat memenuhi udara. Tadashi. Kemudian, mereka mendengar sekelompok singa liar, beruang raksasa, dan binatang iblis lainnya berlari ke arah mereka. Mata binatang iblis itu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Aduh! Raungan serigala datang dari belakang mereka. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya melihat lebih dari selusin bayangan berdarah berlari dengan liar ke arah mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah Blood Shadows, tapi selusin serigala besar. Serigala raksasa ini terlihat sangat jahat. Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter dan panjang 4 meter. Tubuh mereka berwarna merah darah dan ditutupi sisik berwarna merah darah. Bahkan kaki mereka pun ditutupi sisik. Hanya ada segumpal rambut merah menyala di lehernya, seperti bola api. Aduh! Seekor singa liar ditangkap oleh serigala raksasa, dan ia sebenarnya tidak mampu melawan sama sekali. Ia langsung ditampar dengan cakar, lalu lehernya digigit. Sungguh serigala raksasa yang perkasa. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar dan dia berseru kagum. Ini adalah serigala bersisik merah darah. Yang terlemah dari serigala-serigala ini setara dengan Master Bela Diri kelas 7 yang hebat, dan 2 di antaranya bahkan berada di Grandmaster Bela Diri kelas 1. Mereka pasti kehabisan dari kedalaman dataran tinggi. Mata Ming Meng juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Mengaum, mengaum. Pada saat itu, binatang iblis di depan mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya dan mereka dengan cepat menghindarinya dan melarikan diri. Namun, selusin serigala bersisik merah berhenti di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka memandang mereka dengan galak dan terus-menerus melolong, tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Serigala bersisik merah darah ini jelas merupakan gunung tingkat atas. Lu Ming memandangi selusin serigala bersisik merah dengan penuh minat. Itu benar. Dikatakan bahwa serigala bersisik darah ini memiliki garis keturunan naga banjir. Ia kebal, dapat berlari seperti angin, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini jelas merupakan tunggangan kelas atas. Jika Anda memiliki pasukan yang terdiri dari puluhan ribu serigala berskala darah, Anda tidak akan terkalahkan. Sayangnya, serigala bersisik merah mungkin benar-benar memiliki garis keturunan naga banjir, membuatnya sangat angkuh dan sulit diatur. Sangat sulit untuk menjinakkan mereka. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menaklukkan mereka, mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Kekaisaran bulan kegelapan juga ngiler karena serigala bersisik merah, tapi setelah bertahun-tahun, mereka tidak berdaya. Ming Meng menjelaskan. Oh, Lu Ming sedikit kecewa. Dia ingin membangun tentara yang kuat. Itu hanya binatang. Saya tidak percaya saya tidak bisa menjinakkannya. Huaying mendengus dingin dan berkata dengan sikap tidak yakin. Kemudian, sosoknya bergegas keluar dan menerkam serigala bersisik merah. Mengaum, selusin serigala bersisik merah meraung dan menerkam Huaying, melancarkan serangan balik. Enyah, Huaying berteriak dingin dan melayangkan beberapa pukulan. Bang, bang, beberapa serigala bersisik merah di alam Grandmaster dikirim terbang. Mereka berguling-guling di tanah belasan kali sebelum bangkit dan mengibaskan kotoran di tubuh mereka. Mereka baik-baik saja. 2 binatang iblis dari alam leluhur bela diri pertama hanya mundur selusin langkah.
Di sisi lain, tubuh Huaying juga bergetar. Teman baik, betapa kuatnya kekuatan, aku akan menjinakkanmu. Huaying berteriak dan bergegas ke depan, meninju terus-menerus. Dengan budidaya Huaying, serigala bersisik merah darah ini tentu saja bukan tandingannya. Dia dikirim terbang. Huaying mengidentifikasi serigala bersisik merah darah di alam leluhur bela diri tingkat pertama dan menungganginya, mencoba menjinakkannya. Mengaum, serigala bersisik merah mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan seolah martabatnya telah dihina. Ia menjadi marah, dan tubuhnya gemetar dan melompat dengan liar. Di saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan nyala api yang menyelimuti Huaying. Berlutut, mati. Huaying meraung sambil menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan serigala bersisik merah. Dengan budidaya Grandmaster 3 dan bela diri Huaying dan garis keturunan tingkat raja, kekuatan penuhnya bagaikan gunung besar yang menekan punggung serigala berlumuran darah. Serigala bersisik merah darah itu melolong terus-menerus, namun ia masih tidak dapat menahan diri dan ditekan. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Ia terus meronta dan mengaum, terlihat sangat ganas. Menyerah atau aku akan membunuhmu. Huaying berteriak. Mengaum. Satu-satunya respons yang dia dapatkan adalah auman serigala bersisik merah darah. Menjijikkan. Huaying terus menekannya. Setelah beberapa saat, dia berkeringat deras, tapi serigala bersisik merah itu masih tidak menyerah. Kamu memang nakal. Lu Ming menghela nafas. Pada saat yang sama, dia merasa sangat disayangkan. Serigala bersisik merah jenis ini tidak terlalu kuat. Selama sebagian dari mereka setara dengan ahli ranah master bela diri dan membentuk tentara, itu akan sangat menakutkan. Aduh, pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Dua lampu berwarna merah darah datang dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Mereka tiba di depan Huaying dalam beberapa tarikan napas. Salah satu dari mereka menerkam Huaying. Huaying terkejut dan melayangkan pukulan. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Huaying terdorong mundur lebih dari 10 meter. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa dua serigala bersisik merah telah muncul di lapangan. Kedua serigala bersisik merah ini sangat agung, dan ukurannya satu lebih besar dari serigala bersisik merah lainnya. Ini setara dengan Wu Zong tingkat ketiga. Lu Ming bergumam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak serigala berdarah di alam leluhur bela diri? Biasanya, serigala bersisik darah akan bersembunyi di kedalaman dataran tinggi, jadi mengapa jumlah mereka begitu banyak saat ini? Ming Meng sangat terkejut. Mengaum. Kedua serigala bersisik merah melolong saat mereka menatap Lu Ming dan kelompoknya. Kemudian, sambil mengaum, dia berbalik dan berlari menuju dataran tinggi. Serigala bersisik merah lainnya mengikuti dari belakang. Lu Ming, bagaimana kalau kita bertaruh? Pada saat ini, Xian Yanxing berlari keluar dan memandang Lu Ming dengan provokatif. Kaisar Naga Abadi Chapter 306 Bahasa Indonesia. Bab 306, Taruhan, Sarang Serigala. Taruhan. Lu Ming tercengang. Benar, mari kita gunakan dua serigala berdarah ini sebagai taruhan. Kita masing-masing akan mengambil salah satunya. Siapapun yang bisa menjinakkannya terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Yang kalah harus menyetujui salah satu syarat pemenang. Apakah kamu berani bertaruh? Kata Xian Yanxing. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar mereka memandang mereka berdua dengan penuh minat. Berdiri bersama, Lu Ming dan Xian Yanxing tampak seperti pasangan emas. Terlebih lagi, Xian Yanxing telah berada di sisi Lu Ming sejak kota kekaisaran. Tentu saja, orang lain menganggap hubungan mereka tidak biasa. Ketika Xian Yanxing mengusulkan untuk bertaruh dengan Lu Ming, yang lain secara alami berpikir bahwa ini adalah jenis rayuan yang berbeda antara pasangan muda itu. Di samping, Mingzu memandang Xian Yanxing yang cantik dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir mungkin hanya kecantikan tiada taraf seperti Xian Yanxing yang layak untuk Lu Ming. Jarak antara dia dan Lu Ming terlalu jauh. Di masa depan, jarak mereka akan semakin jauh. Setelah menghela nafas, Mingzu menyembunyikan kekhawatirannya di lubuk hatinya. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan menatap Lu Ming. Kenapa tidak? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita mulai. Ekspresi Xian Yanxing licik saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar serigala bersisik merah darah.
Lu Ming tersenyum dan bergerak dengan cara yang sama, menginjak udara dan pergi. Ayo pergi dan lihat. Ming Meng dan yang lainnya mengejar mereka dengan kuda. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak dapat lagi melihat mereka berdua. Lupakan saja, kami akan menunggu mereka di sini, kata Ming Meng. Yang lain mengangguk dan mulai menunggu. Serigala bersisik merah darah berlari dengan kecepatan yang mengerikan di padang rumput. Namun, dengan pengejaran Lu Ming dan Xian Yanxing, mereka berhasil menyusul dalam waktu singkat. Bas! Tubuh Xian Yanxing bergerak dan menerkam serigala berdarah-darah alam leluhur bela diri kelas 3. Mengaum, serigala bersisik merah meraung dan menyemburkan pilar api ke arah Xian Yanxing. Namun, dengan lambaian tangannya, Xian Yanxing mengirimkan cetakan telapak tangan dan pilar api itu tersebar. Xian Yanxing menginjak punggung serigala bersisik merah dengan ringan. Mengaum, serigala berskala merah segera mengamuk. Ia mengeluarkan raungan marah dan mengguncang tubuhnya dengan liar, mencoba mengusir Xian Yanxing. Namun, ki sejati Xian Yanxing meledak, membentuk tekanan mengerikan yang menekan serigala skala merah. Namun, serigala bersisik merah darah itu melolong marah dan menolak menyerah. Di sisi lain, Lu Ming juga berdiri di belakang serigala bersisik merah, menyalurkan energinya untuk menekannya. Tapi di saat yang sama, serigala bersisik merah darah mengamuk dan menolak menyerah. Faktanya, tidak sulit bagi Lu Ming dan Xian Yanxing untuk membunuh dua serigala bersisik merah tersebut. Itu sangat sederhana. Namun, yang mereka inginkan bukanlah membunuhnya, melainkan menjinakkannya. Dengan cara ini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau mereka akan membunuh serigala bersisik merah dalam sekejap. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang cukup untuk menekan serigala bersisik merah darah dan melemahkan keganasannya. Hanya dengan begitu dia bisa menjinakkannya secara perlahan. Ini adalah proses konsumsi. Mengaum, mengaum. Dua serigala bersisik Grandmaster 3 dan Scarlet melolong dan melompat, mencoba melepaskan Lu Ming dan Xian Yanxing. Namun, keduanya berdiri kokoh di belakang serigala. Begitu saja, kedua serigala bersisik Crimson meninggalkan serigala bersisik Crimson lainnya dan melolong saat mereka menuju lebih jauh ke dataran tinggi. Kecepatan serigala bersisik merah itu terlalu cepat. Ia dapat dengan mudah melintasi gunung dan sungai seolah-olah itu adalah tanah datar. Tidak lama kemudian, mereka melintasi ribuan mil. Di sini, padang rumput telah menghilang dan digantikan oleh dataran tinggi dan pegunungan yang tak berujung. Kedua serigala bersisik merah darah itu terus-menerus melolong saat mereka melompat melewati hutan. Tidak lama kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil lebih dalam ke dataran tinggi. Aduh, aduh, tiba-tiba, lolongan serigala bergema dengan dua serigala berlumuran darah. Mendengar lolongan serigala di sekitar mereka, kedua serigala bersisik merah darah itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, dan mereka melolong semakin keras dan liar. Aduh, aduh, di sekitarnya, lolongan serigala menjadi lebih terkonsentrasi, datang dari segala arah. Kemudian, sosok tinggi dan kuat muncul dari segala arah. Serigala bersisik berwarna merah darah. Mereka ada di sekelilingnya. Serigala bersisik merah memelototi Lu Ming dan Xian Yanxing. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada begitu banyak serigala bersisik merah darah. Mungkinkah ini sarang serigala? Petik 2. Hati Lu Ming tergerak. Raungan serigala terdengar di mana-mana. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebagian besar serigala bersisik merah darah adalah binatang iblis tingkat 2, yang setara dengan ahli bela diri. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang merupakan binatang iblis tingkat 3. Dengan begitu banyak serigala bersisik merah darah, seberapa kuatkah pasukan jika mereka digunakan sebagai tunggangan? Petik 2. Hati Lu Ming tidak bisa menahan terbakar. Aduh, aduh. Pada saat ini, dua lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Kedua lolongan ini mengguncang langit dan bumi, menembus awan. Setelah dua lolongan ini, serigala berdarah lainnya di sekitarnya terdiam. Dalam radius beberapa puluh li, binatang iblis lainnya bahkan tidak berani bernapas. Itu sangat sunyi. Itu tadi. Saat berikutnya, Lu Ming melihat dua serigala bersisik merah darah berjalan keluar dari gunung tertinggi. Kedua serigala bersisik merah itu sangat kekar dan tingginya 3 meter. Mereka ditutupi sisik merah menyala yang terlihat seperti terbuat dari batu giok api.
Mereka sangat jernih dan sepertinya ada api yang keluar darinya. Aura yang sangat kuat muncul dari dua serigala bersisik merah tua. Binatang iblis tingkat 4 tingkat 6 puncak setara dengan Grandmaster bela diri tingkat 6 puncak. Tatapan Luming tiba-tiba berkedip. Wuh, pada saat ini, serigala bersisik merah darah lainnya merintih dan bersujud seolah menyambut kedatangan raja mereka. Apakah dua serigala berdarah ini adalah rajanya? Petik 2. Jantung Luming berdetak kencang saat memikirkan kemungkinan ini. Melihat situasinya, hal itu seharusnya tidak salah. Mengaum, mengaum. Kedua serigala bersisik merah muncul dan melolong marah. Mereka melompat ke udara dan menerkam Luming dan Xian Yanxing. Luming dan Xian Yanxing tidak berani gegabah. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dan menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan keras, Luming dan Xian Yanxing keduanya terlempar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Meskipun Raja Serigala ini adalah binatang iblis tingkat keempat kelas 6 puncak, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis tingkat keempat kelas 6 biasa. Setidaknya di kelas 7 tingkat keempat. Jantung Luming berdetak kencang. Mengaum, mengaum. Kedua Raja Serigala berlumuran darah melolong marah dan menerkam Luming dan Xian Yanxing. Keduanya mulai berkelahi. Namun, begitu mereka mulai bertarung, Xian Yanxing berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luming sedikit lebih baik tetapi dia juga dirugikan. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia tidak akan kesulitan bertarung melawan rata-rata Grandmaster seni bela diri kelas 6. Dia bahkan bisa membunuh mereka. Namun, melawan Grandmaster seni bela diri kelas 7, perbedaannya terlalu besar. Dia bukan tandingan mereka. Bang, bang. Setelah beberapa kali pertukaran berturut-turut, otot Luming bergetar dan dia mundur terus-menerus. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bang! Di sisi lain, Xian Yanxing terlempar. Dia mendarat di samping Luming, darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak melarikan diri. Seolah-olah dia tidak akan pergi selama Luming tidak pergi. Dia sangat keras kepala. Mengaum. Kedua Raja Serigala Merah melolong saat mereka mengepung Luming dan Xian Yanxing. Niat membunuh mereka seperti gelombang pasang. Kaisar Naga Abadi Chapter 307 Bahasa Indonesia. Bab 307, Bab 307 menjinakkan. King kecil, kenapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Kata Luming. Dengan adanya dua Raja Serigala di sini, mustahil bagi mereka untuk menjinakkan serigala bersisik merah darah hari ini. Tidak, aku yakin aku tidak bisa menjinakkannya. Xian Yanxing berkata dengan keras kepala. Luming terdiam. Gadis ini membuat ulah lagi. Itu hanya Raja Serigala palsu. Mari kita lihat apakah mereka berani menjadi sombong di depan Raja Serigala yang asli. Xian Yanxing mendengus dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera, tubuh Xian Yanxing memancarkan lapisan cahaya hitam. Perlahan, cahaya hitam mengembun menjadi serigala perak raksasa di udara. Serigala lolongan bulan. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luming sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Luming dan Xian Yanxing masing-masing memperoleh setengah dari jiwa binatang serigala Hall di reruntuhan leluhur suku Donyi. Kemudian, dalam pertempuran di Aula Macan Putih, Luming telah menyatu dengan Raja Jiwa Setengah Binatang, membunuh Lu Yunxiong, dan melawan Duan Mulin. Dia sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Dia tidak menyangka Xian Yanxing akan memadatkan serigala yang melolong. Namun, Luming tahu bahwa ini sepertinya bukan jiwa binatang. Itu telah dipadatkan dan merupakan perwujudan dari semacam teknik budidaya. Aura serigala langit telah melemah. Aduh, serigala lolongan bulan melolong memekakkan telinga, dan tekanan tertinggi terpancar darinya. Meskipun ia hanya setengah binatang buas dan telah terkondensasi, serigala Moonhole adalah Raja Iblis sejati, Raja sejati, dan tekanan dari seorang atasan sangatlah kuat. Serigala bersisik merah yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menundukkan kepala, memandangi serigala yang melolong dengan kagum. Seluruh tubuh serigala Moonhole berwarna putih keperakan, dan ia berdiri di udara, terus-menerus melolong. Perlahan, beberapa monster iblis peringkat 4, serigala bersisik merah darah, juga berlutut. Mengaum, mengaum. Namun,
Kedua Raja Serigala yang berdarah itu terus melolong. Mereka melihat serigala Moonhole di langit. Meski sedikit takut, mereka tidak menyerah. Selanjutnya, matanya bersinar dengan keganasan, seolah dia siap menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing kapan saja. Sepertinya kedua Raja Serigala itu sangat sulit dijinakkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Aduh, serigala lolongan bulan di udara melolong ke langit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming mulai memancarkan cahaya perak. Kemudian, cahaya perak mengembun menjadi serigala Moonhole besar di langit. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Mungkinkah saat aku menyatu dengan jiwa serigala lolongan bulan, masih ada bekas serigala yang tertinggal di tubuhku? Sekarang setengah dari Moonhole Wolf milik Xian Yanxing telah mengaktifkannya, itu muncul dengan sendirinya. Pikiran Lu Ming berputar dan dia memikirkan hal ini. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Serigala lolongan bulan muncul di tubuh Lu Ming dan melolong ke langit juga. Gelombang tekanan besar terpancar darinya. Serigala-serigala lainnya semuanya tergeletak di tanah, dan beberapa serigala tingkat rendah bahkan gemetar. Bahkan sejumlah kecil serigala bersisik merah level 4 tergeletak di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Hanya dua Raja Serigala berlumuran darah yang terus melolong, tapi akhirnya ada sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat itu, serigala lolongan bulan di atas kepala Xian Yanxing dan serigala lolongan bulan di atas kepala Lu Ming menyatu untuk membentuk serigala lolongan bulan yang lebih besar. Aduh, serigala lolongan bulan melolong panjang dan mengeluarkan tekanan raja yang sangat kuat. Itu adalah tekanan yang lahir dari ras serigala. Itu tinggi dan perkasa dan tidak dapat diprovokasi. Kedua Raja Serigala yang berlumuran darah mulai gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Serigala lolongan bulan berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah dua Raja Serigala yang berlumuran darah. Tampaknya ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Kedua Raja Serigala yang berdarah itu akhirnya ketakutan. Mereka bersujud di tanah dan merintih seperti dua anjing yang dibesarkan di rumah. Dijinakkan, Lu Ming sangat gembira. Aduh! Serigala lolongan bulan melolong marah. Kedua Raja Serigala berlumuran darah itu gemetar dan berdiri dengan gemetar. Mereka merangkak ke sisi Lu Ming dan Xian Yanxing dan berbaring dengan patuh. Benar sekali, Lu Ming bergumam, sangat gembira. Dia bergerak dan menaiki punggung Wolf King yang berlumuran darah. Wolf King yang berlumuran darah tidak melawan sama sekali. Di sisi lain, Xian Yanxing juga menaiki Wolf King berlumuran darah lainnya. Yang lainnya juga sangat patuh. Lu Ming melirik dan menyadari bahwa serigala Xian Yanxing adalah perempuan sedangkan serigala Lu Ming adalah laki-laki. Tidak heran mereka adalah dua Raja Serigala. Haha, King kecil, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka pasangan yang sempurna, sama seperti Anda dan saya. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berpasangan denganmu? Kamu berharap? Xian Yanxing mendengus dan memutar matanya ke arah Lu Ming. Lu Ming menyeringai. Dia hanya bercanda dan tidak keberatan. Serigala lolongan bulan di udara melolong dan berubah menjadi dua sinar cahaya. Mereka menghilang ke dalam tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing. Tekanan kuat antara langit dan bumi juga lenyap. Mengaum. Kedua Raja Serigala yang berdarah itu menggeram dan berdiri. Namun, mereka tidak menjadi gila atau melawan. Mereka tampaknya sudah dijinakkan sepenuhnya. Mungkin, masih ada sisa-sisa aura serigala lolongan bulan pada diriku dan Xian Yanxing. Itu sebabnya kami mampu menaklukkan kedua Raja Serigala. Lu Ming menebak. Dia kemudian menepuk Wolf King yang berlumuran darah dan berkata, panggil semua bawahanmu dan ikuti aku. Mengaum, mengaum. Kedua Raja Serigala berdarah itu sangat patuh. Mereka mengeluarkan dua lolongan panjang yang menyebar hingga puluhan mil. Serigala bersisik merah darah lainnya melolong dan berkumpul dari segala arah. Pada akhirnya, lingkungan sekitar dipenuhi dengan serigala bersisik berwarna merah darah. Itu menutupi pegunungan dan dataran, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Sangat banyak. Lu Ming sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada lebih dari 8.000 serigala bersisik merah di seluruh gunung. Ada 8.000 dari mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis peringkat 2. Sebagian kecil dari mereka adalah binatang iblis peringkat 3, dan bahkan ada puluhan binatang iblis peringkat 4.
Binatang iblis tingkat 4 setara dengan Grandmaster seni bela diri. Saya kaya, saya kaya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Kenapa kamu begitu bahagia? Jangan lupa, ini semua berkat aku kamu bisa menjinakkan serigala sisik merah kali ini. Jika itu kamu pasti sudah melarikan diri sejak lama, pengecut. Xian Yanxing cemberut dan berkata dengan nada menghina. Ya, itu semua berkat kamu. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak berdebat dengan Xian Yanxing. Kamu kalah taruhan kali ini. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Kata Xian Yanxing. Hei, aku juga berkontribusi dalam menjinakkan Raja Serigala. Bagaimana menurutmu aku kalah? Petik 2. Kata Lu Ming. Kontribusi macam apa itu? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjinakkan Raja Serigala. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan memberitahu semua orang di kamp bahwa kamu menarik kembali kata-katamu. Xian Yanxing berkata dengan gigi terkatup. Petik 2, petik 2. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa berkompromi dan menyetujui salah satu syarat Xian Yanxing. Kondisi apa? Selama itu sesuai kemampuanku, aku tidak akan menolak. Kata Lu Ming. Ini belum waktunya. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu secara alami. Xian Yanxing tersenyum licik dan menunggangi Wolf King yang berlumuran darah. Lu Ming menunggangi Raja Serigala dan mengikutinya. Lu Ming dan Xian Yanxing memimpin, diikuti oleh lebih dari 8.000 serigala bersisik merah darah. Kaisar Naga Abadi Chapter 308 Bahasa Indonesia. Bab 308, Gila. 2.000 li jauhnya di padang rumput, Ming Meng, Hua Ying, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mengapa para jenderal belum kembali setelah sekian lama? Apakah terjadi sesuatu? Gao Li berkata sambil mengerutkan kening. Saya kira tidak demikian. Dengan kultivasi Anda seharusnya dapat melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan siapapun di bawah alam leluhur bela diri tingkat 8. Kata Hua Ying. Namun, matanya dipenuhi kekhawatiran. Sejak mereka sepenuhnya tunduk pada Lu Ming, mereka secara alami akan memikirkan Lu Ming dalam segala aspek. Ming Meng, Ming Cheng, dan yang lainnya juga cemas saat mereka melihat ke arah di mana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, tanah mulai bergemuruh seolah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ekspresi Ming Meng tiba-tiba berubah. Dia berteriak, tidak bagus, sekelompok besar binatang iblis akan datang. Ini adalah gelombang besar. Dengarkan perintahku, siapkan formasi dan bersiap untuk bertempur. Begitu dia selesai berbicara, 3.000 penjaga yang dibawa Ming Meng bersamanya membentuk formasi. Mereka memasang busur besar dan bersiap menghadapi pertempuran berdarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Guncangannya menjadi semakin hebat, seolah-olah ada banyak raksasa yang berlari kencang. Ekspresi Ming Meng dan yang lainnya menjadi semakin serius. Aduh, aduh. Pada saat ini, lolongan serigala yang memekakkan telinga terdengar dari kedalaman dataran tinggi, menembus awan. Tidak bagus, itu teriakan serigala bersisik merah darah. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Di mana saudara Tianyun dan yang lainnya? Ming Meng meraung. Ekspresi orang lain juga berubah. Dari suaranya, mereka tidak tahu berapa banyak serigala berdarah yang ada, tapi mereka yakin mereka tidak punya cukup orang. Bagaimana mereka akan bertarung? Mundur, mundur. Ayo buruan kembali ke kota bulan purnama dulu. Ming Meng meraung. Ayo pergi. Satu demi satu, mereka membalikkan kudanya dan menyerang balik. Ah, itu Jenderal dan Nona Xian Yanxing. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Itu datang dari seorang pemuda dari Star Cluster Hall. Apa? Ming Meng dan yang lainnya buru-buru menoleh. Di ujung bumi, warna merah tak terbatas muncul. Dari kejauhan tampak seperti matahari terbenam berwarna merah menyala. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah cahaya matahari terbenam, tapi sekelompok serigala bersisik merah darah yang kuat. Sejauh mata memandang, tanah dipenuhi serigala bersisik berwarna merah darah, menutupi langit dan menutupi bumi. Aura pembunuh yang sangat pekat memenuhi udara. Beberapa orang yang lebih pemalu mulai gemetar. Di depan serigala bersisik crimson yang tak terbatas, ada 2 serigala bersisik crimson tertinggi, dan aura mereka melonjak ke langit.
Seseorang duduk di masing-masing binatang berdarah merah itu. Mereka adalah Lu Ming dan Xie Nianxing. Itu benar-benar saudara Tianyun dan Nona Xie, tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka berdua menunggangi serigala bersisik merah? Ming Meng tercengang. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya dikejar oleh serigala sisik merah? Mustahil. Jenderal dan yang lainnya mengendarai dua serigala bersisik merah tua, dan mereka tampaknya memiliki aura terkuat, tetapi mereka tidak melawan. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya telah menjinakkan serigala bersisik merah? Dijinakkan? Itu tidak mungkin, kan? Hua Ying dan pakar muda lainnya sedang berdiskusi. Aduh, pada saat ini, Raja Serigala berlumuran darah yang ditunggangi Lu Ming dan Xie Nianxing mengeluarkan dua lolongan. Segera, serigala berdarah yang menutupi seluruh gunung melambat. Pada akhirnya, mereka berjalan perlahan menuju Ming Meng dan yang lainnya. Gu ini adalah Raja Serigala bersisik merah darah. Mungkinkah Wolf King bersisik merah darah telah dijinakkan? Bagaimana mungkin? Mata dan mulut Ming Meng terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari kota Monfiu, mata dan mulut mereka juga terbuka lebar saat mereka memandang dengan linglung. Saat ini, Lu Ming dan Xie Nianxing sudah tidak jauh. Saudara Tianyun, kamu sudah menjinakkan kedua Raja Serigala berdarah ini. Ming Meng bertanya dengan bingung. Haha, kakak Ming Meng, kami beruntung bisa berhasil. Kami mengejar kedua serigala sebelumnya, tapi kami tidak menyangka akan mengejar mereka sampai ke sarang serigala bersisik merah. Kami bertemu dengan dua Raja Serigala bersisik ini dan beruntung telah berhasil menjinakkan mereka, jadi kami meminta Raja Serigala memberi perintah untuk membawa seluruh sarang serigala bersisik merah ini ke sini. Lu Ming menjelaskan. Zhen beruntung. Bibir Ming Meng bergetar saat dia menarik janggutnya. Bahkan sekarang pun, dia masih shock, seolah-olah sedang bermimpi. 3.000 penjaga yang dibawanya juga tidak lebih baik. Mereka semua mengira mereka sedang bermimpi. Menjinakkan Wolf King yang berlumuran darah. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Tapi sekarang, Lu Ming telah berhasil saat dia datang dan bahkan membawa kembali sarang serigala bersisik merah. Kakak Tianyun tidak terkalahkan. Ming Feng bereaksi dengan cepat. Dia berteriak dan berlari ke sisi Lu Ming. Kakak Tianyun, bisakah kamu memberiku serigala bersisik merah darah sebagai gunung? Setelah beberapa hari berjuang, ketiga saudara Ming memutuskan untuk berteman dengan Lu Ming sendiri, tidak peduli bagaimana ayah mereka dan Lu Ming menyapa satu sama lain. Kalau tidak, mereka harus memanggil Paman Lu Ming. Tentu saja bisa, kamu bisa memilihnya sendiri. Lu Ming tersenyum. Terima kasih, kakak Tianyun. Ming Feng sangat gembira. Dia segera mengambil serigala skala darah tingkat ketiga kelas 6 dan mengendarainya. Mengaum. Begitu Ming Feng menaikinya, serigala bersisik merah darah mengeluarkan raungan marah. Mengaum. Pada saat ini, Lu Ming menepuk Raja Serigala yang ditungganginya. Raja Serigala mengeluarkan raungan keras dan segera, serigala bersisik merah darah menjadi patuh dan merintih. Ren Ming Feng mengendarainya. Haha, ayo pergi. Ming Feng menepuk-nepuk serigala bersisik merah tua itu. Serigala bersisik merah segera melolong dan berlari keluar seperti angin. Setelah beberapa saat, ia berlari kembali. Haha, keren, ini terlalu keren. Ming Feng tertawa. Hal ini membuat yang lain tidak tahan. Jenderal, berikan yang umum ini. Hua Ying berteriak. Jenderal, saya juga menginginkannya. Para pemuda lainnya berseru. Kalian bisa memilih. Lu Ming melambaikan tangannya. Hua Ying dan yang lainnya sangat gembira. Beberapa dari mereka semuanya adalah Grandmaster seni bela diri, jadi mereka secara alami memilih yang level 4. Hua Ying memilih monster tingkat 4 kelas 4, yang setara dengan Grandmaster bela diri kelas 4. Yang lain juga memilih yang cocok. Untuk sesaat, lolongan serigala terdengar terus-menerus. Lampu merah melompat melintasi padang rumput saat mereka mencoba tunggangan yang baru mereka peroleh. Ini sangat keren. Ini adalah gunung yang sesungguhnya. Dengan mount seperti itu, membunuh musuh semudah mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Hua Ying dan yang lainnya tertawa. Ming Meng memandang dengan iri. Dengan statusnya, dia terlalu malu untuk memintanya kepada Lu Ming. Kakak Ming Meng, ini untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan serigala bersisik merah tua yang tinggi dan kekar melangkah maju,
memancarkan aura yang kuat. Itu adalah serigala skala darah kelas 5 LV4, yang kedua setelah dua Raja Serigala. Saudara Tian Yun, bagaimana saya bisa menerima ini? Meski dia bilang dia malu, matanya sudah tertuju pada serigala bersisik merah darah, tidak bisa bergerak menjauh. Kakak Ming Meng, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ambil dan kendarai. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Ming Meng sangat gembira dan buru-buru melompat ke serigala bersisik merah. Dia mengendalikan serigala bersisik merah itu untuk berlari dalam lingkaran besar, senyuman di wajahnya begitu tebal hingga tidak bisa dihilangkan. Ayo kembali ke kamp. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata. Seketika, lebih dari 8.000 serigala bersisik merah mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dengan megah, menuju kamp militer kota Monfiu. Sepanjang jalan, 3.000 penjaga Ming Meng memandang serigala bersisik merah dengan rasa iri. Namun, mereka tahu bahwa mereka adalah anggota tentara penekan gunung dan bukan Lu Ming. Mereka pasti tidak akan mendapat bagian. Kaisar Naga Abadi Chapter 309 Bahasa Indonesia. Bab 309, Kavaleri Besi Berwarna Merah Darah. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota Monfiu, tentu saja hal itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Seluruh kota Monfiu terguncang. 100.000 tentara-tentara Yue Zheng bahkan lebih terkejut dan iri. Di sisi lain, pasukan Lu Ming yang berkekuatan 18.000 orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa serigala bersisik merah pasti akan ditugaskan pada mereka. Seperti yang diharapkan, mulai hari kedua dan seterusnya, Lu Ming mulai memilih 8.000 prajurit terkuat dari 18.000 pasukan kuat. Masing-masing dari mereka diberi serigala bersisik merah. Setiap orang dari 8.000 prajurit ini memiliki basis budidaya setidaknya di ranah prajurit kelas 9. 2.000 dari mereka berada di alam bela diri Master, dan sekitar 100 dari mereka berada di alam bela diri Grandmaster. 8.000 dari mereka membentuk kavaleri serigala bersisik darah merah. Orang-orang yang ditugaskan pada serigala bersisik merah sangat bersemangat. Tunggangan yang kuat berarti kekuatan tempur mereka lebih kuat. Mereka tidak hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di medan perang, tetapi mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Masing-masing dari mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Mereka sangat berterima kasih. Banyak dari mereka bahkan diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming sampai mati. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan serigala bersisik merah, meskipun mereka sedikit iri, mereka tidak cemburu. Mereka tahu bahwa alasan mereka tidak ditugaskan ke serigala bersisik merah adalah karena budidaya mereka tidak cukup tinggi. Di sisi lain, Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan reputasi yang mengguncang kekaisaran matahari yang terik. Masa depannya tidak terbatas. Mereka diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming dan berkultivasi dengan rajin. Pasti ada manfaatnya. Lu Ming tidak menyangka bahwa langkah ini akan membuat pasukannya lebih yakin padanya dan membuatnya lebih bergengsi. 2 hari kemudian, ledakan, ledakan, ledakan. Di prairie, sekelompok kavaleri serigala berdarah bersiul seperti gale, momentum mereka mengguncang langit dan bumi. Lu Ming dan Xian Yanxing berada di garis depan. Meskipun angin kencang bertiup dan menerpa wajah mereka, cahaya di mata Lu Ming menjadi semakin terang. Sebagai seorang pria, memimpin pasukan besi dan darah, menyapu medan perang, meraih prestasi, dan memiliki kecantikan di sisinya, apa yang bisa membuat darah seseorang semakin mendidih. Aduh, aduh, 8.000 pasukan kavaleri melolong ketika mereka lewat. Di padang rumput, binatang iblis lainnya melihat ini dan berlari ketakutan, tidak berani berhenti sama sekali. Di kejauhan, Ming Meng memimpin angkatan darat dan menyaksikan dengan kaget. Menghadapi kekuatan seperti itu, sebagian besar tentara penekan gunung mengungkapkan ekspresi ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan tentara seperti itu? Ming Meng menghela nafas. Sayangnya hanya ada 8.000 orang, dan tingkat budidaya setiap ksatria terlalu rendah. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi pasukan kejutan yang berperang melawan kekaisaran bulan kegelapan. Seorang wakil jenderal di samping Ming Meng menghela nafas. Itu benar. Kekaisaran bulan gelap memiliki 100.000 tentara seperti tentara harimau iblis bulan darah dan tentara serigala abu. Jika mereka menyerang bersama-sama,
8.000 kavaleri merah darah Tianyun tidak akan menandingi mereka. Wakil jenderal lainnya menghela nafas. Jangan meminta terlalu banyak. 8.000 kavaleri besi merah darah setara dengan 100.000 tentara biasa. Bagi kota Monfiu kami, ini adalah hal yang luar biasa. Kata Ming Meng. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan dari Kekaisaran Bulan Gelap. Lu Ming memimpin kavaleri serigala bersisik merah darah untuk berlatih di padang rumput, mencoba membangun pemahaman diam-diam antara tentara dan tunggangan mereka. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, 8.000 tentara dan serigala bersisik merah darah sudah terbiasa satu sama lain. Pada hari ke-6, sebuah berita tiba-tiba datang. Tentara Battlefront Utara, yang berjarak 3.000 mil jauhnya dari kota Monfiu, telah mengirimkan pesan penting kepada tentara Mountain Town untuk meminta bantuan. Mereka berada di bawah serangan hiruk-pikuk tentara Kekaisaran Bulan Kegelapan. Jenderal Ming, ini mendesak. Aku akan memimpin kavaleri merah darah untuk meminta bantuan. Di tenda utama kamp militer, Lu Ming, Ming Meng, dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini. Lu Ming secara langsung menyarankan agar dia memimpin kavaleri merah darah untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Tentara Front Pertempuran Utara adalah tentara keluarga kerajaan yang kuat di utara. Mereka terkait erat dengan tentara Front Pertempuran Gunung. Setelah tentara Front Pertempuran Utara dihancurkan, tentara Front Pertempuran Pegunungan juga akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka harus menyelamatkan tentara Front Pertempuran Utara ketika mereka dalam bahaya. Kavaleri berwarna merah darah adalah yang tercepat, jadi merekalah yang paling cocok untuk menjadi yang pertama. Baiklah, Saudara Tianyun akan pergi dulu. Tentara utara akan berada tepat di belakangmu. Kata Ming Meng. Setelah beberapa saat, kavaleri berwarna merah darah bergegas keluar dari kamp seperti angin dan menuju ke kota utara pasukan Front Tempur Utara. Perjalanan 3.000 li hanya memakan waktu 4 jam di bawah komando kavaleri merah darah. Kavaleri besi berwarna merah darah dapat menempuh jarak puluhan ribu li dalam sehari. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berada di padang rumput 100 mil jauhnya dari kota Zhenbei, mereka melihat banyak orang berkelahi. Setidaknya ada 100.000 orang dalam pertempuran kacau, dan teriakan mereka mengguncang langit. Tentara Serigala Abu dan Tentara Harimau Iblis Bulan Darah. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa ada 2 legiun di pasukan Bulan Gelap, masing-masing beranggotakan sekitar 10.000 orang. Mereka sangat kuat dan melancarkan serangan sengit terhadap tentara Front Pertempuran Utara. Tentara Battlefront Utara mempunyai sekitar 60 hingga 70.000 orang. Mereka dikelilingi oleh tentara Kekaisaran Bulan Gelap dan terus-menerus menyerang. Bau darah memenuhi seluruh padang rumput. Membunuh. Lu Ming meraung dan memimpin jalan bersama Xian Yanxing, menyerang 10.000 tentara pasukan Serigala Abu. Aduh, jelas sekali bahwa tentara Serigala Abu-Abu juga telah menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menyerbu ke arah mereka. Namun di tengah jalan, tentara Serigala Abu-Abu mengeluarkan jeritan ketakutan. Apa itu? Ya dewa, itu adalah serigala bersisik merah darah. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar seekor serigala bersisik merah darah. Itu adalah pasukan serigala bersisik merah darah. Banyak orang di pasukan Serigala Abu-Abu memandang ke depan dengan kaget. Aduh, serigala bersisik merah darah itu melolong, matanya merah saat ia menyerang ke depan. Serigala yang ditunggangi oleh kavaleri Serigala Abu-Abu benar-benar mengeluarkan tangisan ketakutan dan melambat. Brengsek, mengenakan biaya, jangan takut. Jenderal tentara Serigala Abu-Abu meraung ketika pedang di tangannya memotong kulit Serigala Abu-Abu, menyebabkan darah mengalir. Yang lain melakukan hal yang sama dan membelah kulit serigala. Serigala itu terluka, dan keganasannya terpicu. Ia menekan rasa takutnya dan menyerang kavaleri berwarna merah darah. Membunuh. Musnahkan tentara Serigala Abu-Abu ini. Lu Ming meraung, suaranya penuh dengan niat membunuh. Ketika dia memimpin pasukannya keluar, hal pertama yang dia temui adalah tentara Serigala Abu-Abu. Dalam pertempuran itu, mereka melancarkan serangan diam-diam dan memiliki keunggulan dalam jumlah. 2.000 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Lu Ming masih memikirkan hal itu. Sekarang dia telah melihat kelompok kavaleri Serigala Abu-Abu lainnya, niat membunuhnya secara alami tajam. Membunuh.
Kavaleri merah darah lainnya memiliki suasana hati yang sama seperti Luming. Mereka meraung dan menyerang ke depan. Bang! Kedua pasukan itu akhirnya bentrok. Namun, kavaleri serigala abu-abu yang tampaknya kuat sama rapuhnya seperti tahu di hadapan kavaleri berwarna merah darah. Segera setelah kedua pasukan bentrok, kavaleri serigala abu terbelah menjadi dua, teriakan mereka bergema di udara. Mengaum, serigala bersisik merah darah itu sangat ganas. Sambil melolong, ia menebas dengan cakarnya, merobek kavaleri serigala abu menjadi dua. Hanya dalam beberapa saat, formasi kavaleri serigala abu-abu terbelah dua oleh kavaleri merah darah, meninggalkan ribuan mayat. Membunuh, Luming mengubah arahnya. 8.000 kavaleri merah darah mengikutinya dan menyerang kavaleri serigala abu yang tersisa. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, dan itu adalah pembantaian sepihak. Ah! Lari! Membantu! Jangan bunuh aku! Ayo pergi! Kavaleri serigala abu melolong kesakitan. Kaisar Naga Abadi Chapter 310 Bahasa Indonesia. Bab 310, Bab 310 Kehancuran. Angsa, Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga. Kekuatan melahap yang mengerikan melekat pada telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya seperti lubang hitam, melahap esensi darah yang mengalir. Kemanapun dia lewat, baik itu sari darah manusia atau serigala, dia akan melahap dan memurnikannya. Kali ini, Luming membagi setengah energinya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun kavaleri serigala abu-abu tidak terlalu kuat secara individu, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Basis budidayanya perlahan meningkat. Membunuh! Membunuh! Teriakan kavaleri berwarna merah darah mengguncang langit saat mereka terus merenggut nyawa kavaleri serigala abu-abu. Keributan di sini secara alami mengingatkan pertempuran di sisi lain. Tentara serigala abu-abu akan segera dihancurkan. Bala bantuan kami ada di sini. Teriakan keras terdengar dari Angkatan Darat Utara. Adapun tentara Kekaisaran Bulan Gelap, mereka sangat terkejut. Kirim bala bantuan ke kavaleri serigala abu-abu, cepat. Seorang jenderal berteriak. Seketika, 20.000 penunggang kuda lapis baja biasa menyerang Luming dan yang lainnya. Bunuh, musnahkan mereka. Luming meraung dan memimpin serangan terhadap pasukan berkekuatan 20.000 orang. Kavaleri merah darah lainnya mengikuti dari belakang. Pada saat ini, 10.000 kavaleri serigala abu-abu hampir musnah seluruhnya. Hanya tersisa beberapa ratus orang, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Kavaleri berwarna merah darah sekali lagi membentuk formasi seperti pisau dan menyerang musuh. Kali ini, lebih sepihak. Saat mereka bentrok, 20.000 pasukan kavaleri musuh roboh. Serigala bersisik merah darah melolong, dan gunung musuh bergetar, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Serigala bersisik merah darah mengayunkan cakarnya, dan beberapa pasukan kavaleri terkoyak. Tanpa kekuatan untuk melawan, itu tetap merupakan pembantaian. Kirimkan sinyal untuk bala bantuan. Raungan jengkel datang dari pasukan Kekaisaran Bulan Kegelapan. Kemudian, kembang api terbang ke langit, membentuk bulan gelap. Pertempuran sengit terus berlanjut. Serigala bersisik merah darah berperang untuk pertama kalinya dan menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Menghadapi musuh yang ukurannya beberapa kali lipat, ia dengan mudah mengobrak-abrik formasi pertempuran musuh dan membantai kavaleri musuh. Mayat ada di mana-mana, benar-benar di mana-mana. Di tengah pertempuran, kultivasi Luming mengalami terobosan dan mencapai tahap tengah alam leluhur bela diri tingkat kedua. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, suara getaran yang memekakkan telinga terdengar di dunia. Di kejauhan, auman harimau mengguncang langit. Itu adalah harimau iblis Blood Moon. Pasukan macan iblis bulan darah yang luar biasa sedang menyerbu ke arah mereka. Ada total 20.000 macan iblis bulan darah. Selain 10.000 orang dari sebelumnya, pasukan harimau iblis Blood Moon memiliki total 30.000 orang. Membunuh, musnahkan kavaleri serigala berdarah itu. Pemimpin Legiun Harimau Iblis Bulan Darah adalah seorang jenderal yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Dia sangat kekar dan memegang gada di tangannya. Auranya sekuat gunung. Sungguh aura yang kuat. Ini adalah aura leluhur bela diri tingkat ketujuh. Mata Luming berkedip dan sedikit kesungguhan muncul. Membunuh. Tanpa ragu-ragu,
Lu Ming memimpin 8.000 kavaleri besi merah darah dan menyerang 20.000 tentara harimau iblis bulan darah. Kedua pasukan itu semakin dekat. Bocah, mati. Jenderal lapis baja darah itu meraung dan menghantamkan tongkat di tangannya ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Gada itu hancur, dan ruangan itu bergetar hebat. Mata emas. Sambil berpikir, zombie darah bermata emas di sampingnya meraung dan menyerang pria kekar berarmor darah itu. Ledakan, ledakan. Mayat darah bermata emas dan jenderal lapis baja darah bentrok, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Suara mendesing. Lu Ming menikam dengan tombaknya. Kekuatan angin dan api menyatu dan meledak. Bang! Tombak Lu Ming menembus jantung Grandmaster seni bela diri tingkat 5 dan dia jatuh ke tanah. Lu Ming bergegas dan melahap esensi darahnya, memurnikannya dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya. Sinar tombak sepanjang 100 meter menyapu, dan puluhan pasukan kavaleri macan iblis Blood Moon diledakkan. Daging dan darah mereka, baju besi logam, dan pecahannya tersebar di seluruh tanah. Membunuh. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar. Pertempuran itu sangat brutal. Ledakan, ledakan. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menyerang jenderal lapis baja darah itu tanpa rasa takut. Jenderal berarmor darah itu benar-benar berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Telapak tangan binatang. Lu Ming melemparkan telapak tangan binatang besar ke arah jenderal lapis baja darah itu. Telapak tangan iblis yang hebat. Tidak jauh dari situ, Xian Yanxing juga melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan hitam pekatnya juga ditujukan pada jenderal berarmor darah. Bang! Bang! Meskipun jenderal berarmor darah itu sangat berani, dia tidak bisa menahan serangan ganas dari zombie darah bermata emas. Selain serangan Lu Ming dan Xian Yanxing, tubuhnya bergetar hebat saat dia memuntahkan darah dan mundur. Cici. Namun, zombie darah bermata emas tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia menerkam ke depan dan 10 kuku jarinya lebih tajam dari pedang. Mereka langsung merobek armor jenderal yang berarmor darah menjadi berkeping-keping. Lu Ming bergegas maju dan melahap esensi darahnya. Ini adalah esensi darah dari seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat 7. Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming terus menyempurnakan dan tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat. Jenderal telah terbunuh. Seseorang dari Legiun Harimau Iblis Blood Moon berteriak. Jenderal pasukan Harimau Iblis Bulan Darah telah terbunuh, dan semangat mereka anjlok. Di sisi lain, semangat kavaleri merah darah telah meningkat. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Kavaleri merah darah meraung saat mereka menyerang musuh. Perlahan-lahan, pasukan Harimau Iblis Merah mulai runtuh. Di medan perang, kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan hanya dengan sehelai rambut. Begitu runtuh, angkatan darat akan kalah telak. Membunuh. Mata kavaleri yang berwarna merah darah memerah saat mereka menyerang musuh dengan ganas. Tunggu, tunggu. Seorang wakil jenderal Legiun Harimau Iblis Bulan Darah meraung, mencoba memblokir serangan dan membalikkan keadaan. Namun, semuanya sia-sia. Kekalahan Legiun Macan Iblis Bulan Darah sudah dipastikan. Ledakan, ledakan. Di langit jauh, serangkaian ledakan terdengar. Apa? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia melihat ke arah itu. Selusin mil jauhnya di langit, terjadi juga pertempuran sengit. Itu adalah medan perang para ahli. Itu karena orang-orang yang bertarung di sana semuanya adalah ahli di atas bidang seni bela diri Grandmaster. Ada 40 hingga 50 orang bertempur di langit. Lu Ming menyadari bahwa sebenarnya ada ahli dari Sekte Pedang Mistik dan Sekte Pedang Bulan Hantu di antara mereka. Yang lainnya tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Yinyu. Itu Qiu Yue. Lu Ming tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Itu adalah Qiu Yue. Jelas sekali bahwa Qiu Yue telah mencapai ranah seni bela diri Grandmaster setelah lama tidak bertemu dengannya. Huaying, aku serahkan kavaleri merah darah padamu untuk saat ini. Tiba-tiba, teriakan keras Lu Ming terdengar dari jauh. Huaying tercengang. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia langsung menjawab, ya. Di medan perang, seseorang hanya harus patuh. Baiklah, aku akan menyerahkan kavaleri merah darah itu padamu. Kata Lu Ming. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran di sini.
Lu Ming diyakinkan untuk menyerahkannya kepada Huaying, yang ahli dalam seni memimpin pasukan. Mata emas, ayo pergi. Sosok Lu Ming bersinar, dan dia bangkit dari tubuh Raja Serigala yang berlumuran darah dan terbang ke langit. Mayat darah bermata emas mengikuti di belakang Lu Ming. Jarak belasan mil ditempuh dalam sekejap. Siapa ini? Saat Lu Ming tiba, seorang ahli dari kerajaan bulan gelap sedang memperhatikannya. Koma.